Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding empat mazhab lain, tiga mazhab lain. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Ya. Jadi ceritanya Sunan Muria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati ku lek-lekan hari 1, 2, 3 sampai 40. Ternyata ada keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini kita akan membagikan sebuah video, yaitu video dari Kiai Dr. Ahmad Zahro, dan beliau adalah warga NU Tulen. Namun beliau ini membahas tentang terkait tahlilan, dan memang pembahasan tahlilan ini ya sangat sensitif sekali karena kebanyakan mayoritas kaum muslimin yang ada di negara Indonesia ini mengamalkan yaitu tentang tahlilan. Ya, kita tahu kan yang namanya tahlilan itu acaranya 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari, bahkan ada 100 hari dan mendak tahun itu ya. Nah, teman-teman, jadi pembahasan ini memang sensitif ya. Namun pembahasan ini dulu pernah dibahas, yaitu hasil Muktamar NU pada tahun 1926 itu mengatakan bahwasanya tahlilan ini yaitu bukan dari ajaran Islam. Ya, karena dulunya ini ya ajaran ini ya sebelum ada tahlilan itu orang-orang sebelum mengenal Islam, ketika ada masyarakat yang meninggal, itu orang-orang sebelum mengenal Islam itu pada berkumpul, bahkan mengadakan 3 hari, 7 hari, dan 40 hari. Itu mereka ini pada tidak tidur. Nah, maka dari itu, Sunan Muria ini mengumpulkan dan mendakwahi kepada orang-orang yang belum masuk Islam, ya, itu mengajarkan tentang zikir-zikir, ya, seperti zikir-zikir yang ada di dalam Islam, ya. Nah, lalu kemudian sudah masuk Islam, dan ternyata tradisi itu dikembangkan menjadi tradisi Islam, yaitu dimasukkan seperti dalam syariat Islam. Namun padahal itu bukan dari agama Islam, ya. Dan sekarang kan sudah menjadi seperti ya dibacakan-bacakan tentang surat-surat dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Kiai Dr. Ahmad Zahro, dan beliau adalah orang NU Tulen. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ustadz, ini ada dikirim ke saya. Ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NU tahun 1926 ya, itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, sensitif ini ya, sensitif ini. Tapi yang saya harus katakan juga jangan ada yang merasa tersinggung. Saya juga tidak mencela. Memang NU awal kan saya meneliti Basuma Said, dokter saya kan Basuma Said, jadi saya agak ngerti tentang Basuma Said sejak tahun 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 4 mazhab lain, 3 mazhab lain. Imam Syafi'i. Dulu itu jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i begitu. Iya. Lah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe. Iya, saya pernah mendengar juga ya. Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, Imam Malik mauquf, abstain. Abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Tidak nyampe. Tidak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU. Tahun 2006 apalagi 2006 ya. Tahun 1926. Memang iya. Ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Basuma Said sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Iya, memang. Bahkan 3 hari, 7 hari, 4 hari, 1 hari dan sebagainya bid'ah. Tapi ya namanya hukum seperti itu. Begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar. Rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya
juga i'anatul talibin membolehkan tapi dalam format doa ya gitu. Tahlilan kemudian di format doa, maka doanya orang NU yang ngerti kan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu itu ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala tapi berdoa untuk gitu ya. Menyampaikan doa ini juga dari i'anatul talibin. I'anatul talibin itu 80% yang dikutip oleh Basul Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari i'anatul talibin. Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola, bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri, itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Jadi sekali lagi soal ini ya kita yang penting tidak mencela, dan kalau tahlilan coba yang santun, yang tidak usah kesuwen. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai, Bapak Kiai Dr. Ahmad Zahro, dan beliau adalah warga NU Tulen. Namun beliau ini berkata jujur tentang terkait masalah ya, yaitu hasil Muktamar NU pada tahun 1926 yang melarang ya, yaitu melarang tentang ya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100 hari. Nah, teman-teman, jadi apabila ada seorang ya, walaupun kiai tersebut itu ya dari warga NU, lalu kiai tersebut itu mengingkari tentang ya adanya tahlilan 3 hari, 7 hari, 100 hari, pasti biasanya ya mereka akan dicap sebagai Wahabi. Ya, tahlilan itu kan ya berkumpul, kemudian mengantar doa, mengirim doa bersama, lalu kemudian makan di tempat si mayit. Berkumpul di rumah si mayit dengan makan-makan, dan di sini dalam muktamar itu dirujukan pada hadis riwayat Ahmad ya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang berkata, kami menganggap berkumpul di rumah keluarga si mayit dengan yaitu menyuguhi makanan pada mereka setelah si mayit dikubur itu sebagai bagian dari ratapan, yaitu yang dilarang. Kitab i'anatul talibin yang dirujuk Muktamar NU ke-1 itu diantaranya menegaskan dan tidak diragukan lagi bahwa melarang orang-orang untuk melakukan bid'ah mungkaroh itu seperti haul, tahlilan adalah menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, membuka banyak pintu kebaikan, dan menutup banyak pintu keburukan. Nah, jadi teman-teman ya, ini saya akan ya tampilkan video dari Ustadz Zainal Abidin, yaitu tentang terkait masalah ya asal muasalnya itu tradisi tahlilan. Bagaimana ya asal muasalnya yang pertama. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Jadi ceritanya Sunan Nuria itu melihat ketika dakwah, kok iki wong nek mati ku lek-lekan hari 1, 2, 3 sampai 40. Ternyata ada keyakinan arwah mbah gentayangan nggak tenang sampai melihat keluargane iku aman, tentrem, ora nangis, bahkan dongakno, maka baru nyampe ke tempat arwana. Itu asal muasalnya. Sehingga kadang-kadang dibuat untuk minum-minuman, kadang nyambung ayam. Makanya ide Sunan Muria, dimana kalau mereka saya ajari doa-doa pendek, dikir-dikir pendek, ayat-ayat pendek, nanti niwis iso sembahyang sholat, gen kanggo bekal, dikir sholat. Nah, itu ceritanya ya teman-teman ya, daripada mereka ini minum-minuman, lalu kemudian sambung ayam ya. Karena orang-orang sebelum mengenal Islam ya, ketika ada yang meninggal di kalangan masyarakat mereka yang belum mengenal Islam, jadi mereka ini tidak tidur ya. Mereka ini kalau malam tidak tidur. Mereka ini tidak tidur selama misal ya 3 hari, lalu kemudian 7 hari sampai 40 hari. Dan mereka itu ya menurut kepercayaan mereka memang ada sebelum agama Islam ini datang. Nah, maka dari itu daripada mereka ini bermaksiat ya. Nah, Sunan Muria ini mengenalkan ya memasuki tradisi itu dengan seperti zikir-zikir. Nah, sampai sekarang ini ya malah dijadikan ya itu tahlilan ya. Oke, mari kita simak. Itu ceritanya. Makanya ada zikir ya Hayyuku ya Qayyumu, ya Qayyuku ya Qayyum. Ternyata diusut-usut aslinya ya Hayyu ya Qayyum. Ya, cuma lidahnya orang Jawa kurang tetek, baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyuku ya Qayyumu gitu ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ternyata iya memang benar. Ya Qayyuku ya Qayyumu. Lalu ikhlas. Nah, yang salah itu jadi tradisi gitu. Nah, itu ya. Itu hanya ngisi kekosongan, pelan-pelan dikandani, dinasihati, didakwai, kembali ke Islam sehingga bisa meninggalkan budaya ular-ular agama lama itu pelan-pelan ya. Itu yang harus kita yakini, Pak nggih. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi tadi penjelasan oleh Kiai Dr. Ahmad Zahro tentang terkait masalah hasil Muktamar NU tahun 1926 bahwasanya tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh ya. Nah, lalu kemudian tentang terkait masalah tahlilan ternyata itu ya diusut-usut ya sebelum
orang-orang Hindu ini mengenal Islam ya, itu dulunya bukan tahlilan, namun itu adalah acara tradisi bagi orang sebelum mengenal Islam ya, yaitu orang-orang Hindu. Bukan tahlilan ini dulu ada di dalam Hindu, bukan. Ya, kalau tahlilan kan pasti dalamnya pasti isinya kan la ilaha illallah, doa-doa ya. Namun pertama asal muasalnya itu adalah tradisinya orang-orang yang belum mengenal Islam di zaman dulu. Lalu kemudian ya Sunan Muria ini ya memasukkan di dalam tradisi itu seperti daripada orang-orang bermaksiat, ya udah diajari tentang zikir-zikir pendek. Nah, setelah itu udah masuk Islam dan sampai sekarang tradisi itu ya diislamkan gitu ya, dan di acara tahlilan. Nah, semestinya ini ada tugas untuk para dai-dai ya untuk menyampaikan bahwasanya dulunya itu memang tidak ada ya, dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang tahlilan. Yang ada adalah ketika kerabat kita ataupun masyarakat di lingkungan kita itu meninggal, kita ini membawakan makanan ataupun meringankan beban ya mereka ini, bukan menambah beban. Berkumpul di rumah si mayit, lalu kita kemudian makan di situ, minum di situ, ngerokok di situ. Nah, ini kan tidak berlandaskan dengan ajaran Nabi SAW, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan ya. Dan itulah hasilnya ya teman-teman. Memang pembahasan ini sangat sensitif sekali, dan semoga kita mendapat hidayah dari Allah SWT agar kita diberi kefahaman tentang ajaran Islam yang sesuai dengan Nabi SAW dan para sahabat. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.